Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Barusan aja aku nonton launching dari Redmi Note 10s. Dan entah kenapa kok kayaknya duluan di Instagram ya daripada di YouTube ya sih. Nggak tahu, pokoknya tadi baru saja ada peluncurannya dan udah dikasih bocoran spek dan harganya. Dan sekarang akan aku langsung tembak ke harganya dulu buat kalian yang nggak nonton pasti penasaran banget kan? Nah, di sini kita dikasih harga 2,8 kembali 1000 untuk varian 664. Terus kalau kalian, itu kan harga yang di flash sale ya. Kalau kalian belinya di offline, di Mi Store besok, itu kenanya harganya 2,9 kembali 1000. Nah, jadi harganya udah bener sama kayak yang kemarin beberapa minggu lalu di Tech Tablet yang orang luar kan dia beli juga. Itu dia kenanya juga 168 euro. Jadi sekitar ini dan sama harganya. Jadi harga Indonesia dan euro sama sekarang. Padahal kan kita ngarepnya lebih murah ya. Nah, di sini 664. Terus buat yang varian tertingginya di 8128 kalian membayar 3,2 kembali 1000 jika kalian ikut di flash sale-nya atau 3,3 kembali 1000 jika beli di offline untuk mendapatkan Redmi Note 10s dengan RAM 8GB dan 128GB UFS 2.2 ya tadi ya. Menurutku sih harganya walaupun memang kita sama ya kayak versi Euronya, tapi tetap bagus sih harganya sih. Dia beneran bisa menempatkan diri di antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Jadi beneran ada opsi lagi buat kalian yang ingin memilih HP Redmi Note 10. Nah, kita lihat spesifikasinya apa aja. Oh ya, di sini kalian bisa beli tanggal 24 Mei 2021. Posisi ini tanggal 18. Hari Senin depan kalian bisa beli perdana di Mi Store, di Auto Resmi juga bisa, terus di Lazada aku laku. Untuk yang Tokped atau Shopee nggak ada. Jadi seperti itu. Wow, besok Senin. Nah, di sini kalian bisa lihat speknya 33 watt fast charging, baterainya 5000, udah IP53 tested, jadi udah percikan air sama debu kayaknya. Terus dia 64 atau 8128, MediaTek Helio G95, dual speaker, aksis linear motor, UFS 2.2, dan bisa ditambah SD card hingga setengah tera. Terus ada 64 main kamera, desainnya evolve. Jadi desainnya tuh mirip kayak Redmi Note 10. Nih ya, kayak Redmi Note 10, tapi bagian kamera utamanya ada silvernya. Jadi mirip kayak Redmi Note 10 yang Pro. Terus juga ada 118 ultra wide angle kamera, terus juga ada ini gambarnya siapa tadi ya? Sania siapa gitu, cakep banget pokoknya. Portrait mode, selfie, pro time-lapse, night mode, dan slow motion video. Terus kamera utamanya 64 kamera, tapi kayaknya pakai sensornya Samsung nggak sih kalau nggak salah. Terus ultra wide angle kamera, depth sensor, dan makro kamera. Super AMOLED ya, dot display, terus reading mode 3.0, 360 light sensor, low blue light. Nah, kalau mau komplain sedikit, aku rada bermasalah dengan light sensornya di semua seri handphone Xiaomi yang baru-baru deh. Kayaknya kurang cakep gitu. Terus bodinya stylish, kamera modulnya nih ya, yang tadi udah kayak Redmi Note 10, tapi ada frame silvernya di sini kayak Redmi Note 10 Pro. 3D curve black, slim tapered edge, flat level ends, low profile edge. Ya, pokoknya mirip sama Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro, tapi ini bodinya plastik ya, bukan kaca. Jadi bodinya lebih mirip ke Redmi Note 10 daripada 10 Pro. Harganya segini, 2,8 dan 3,2 atau ditambah 100 semuanya untuk versi offline-nya. Yang menarik tadi ya, kalau kalian lihat di acara peluncurannya, udah dibahas ya tadi keunggulannya tuh sama kayak yang ada di posting Instagram. Dan kemarin kan saya posting kan, kalau ini ada NFC-nya, wah ini bener-bener killernya Redmi Note 10 yang biasa. Misalkan Redmi Note 10s ada NFC-nya. Nah, waktu tadi acara launching, waktu Alvin keluar ngomong kan, di sini ada gambar NFC.
Wow. Tapi di pembahasannya, aku kayaknya enggak denger ada pembahasan tentang NFC deh. Iya nggak sih? Buat teman-teman yang tahu, komen di bawah ya. Jadi aku masih rada ragu, ini ada NFC-nya atau enggak. Tapi kalau sampai ada NFC-nya, wah gila, gokil banget di harga segini. Walaupun nggak ada NFC aja udah gokil, ketambahan NFC makin gokil lagi harganya segitu. Nah di sini ada itu ya, ada NFC-nya ya. Cuma kalau kita nilik di postingan Instagramnya, kok aku nggak lihat ada NFC-nya, di mana-mana tuh nggak ada gitu. Apakah varian Indonesia ada NFC-nya atau enggak? Itu pertanyaanku. Nah, jadi gimana nih Bang? Enaknya beli, upgrade atau enggak? Ya itu terserah kalian juga ya. Soalnya Redmi Note 10S ini kalau aku lihat dia benar-benar posisinya tuh berhasil berada di tengah antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Jadi secara spesifikasi dia tuh di bawah Redmi Note 10 Pro karena dia AMOLED-nya enggak 120 Hz. Terus kameranya kayaknya enggak ultra dot yang kecil, ultra tiny dot itu loh. Jadi dotnya itu agak gede kayak di Redmi Note 10. Terus dia bodinya plastik bukan kaca. Dan keberadaan NFC ini aku masih tanda tanya juga. Kalau sampai ada bagus banget. Tapi kalau sampai nggak ada ya no problem juga sih. Soalnya dia memang harus berada di bawahnya Redmi Note 10 Pro. Terus dia pakainya MediaTek Helio G95. Jadi bukan Snapdragon. Jadi mungkin untuk beberapa orang ini termasuk kekurangan. Tapi kalau buat aku sih yang pernah pakai Redmi Note 8 Pro dengan Helio G90T-nya sih nggak masalah sih, bagus-bagus aja. Fotonya juga bagus-bagus sih. Nah, kalau Redmi Note 10S dibandingkan dengan Redmi Note 10 biasa, ini beneran lebih tinggi tingkatnya. Tapi tingkatnya kebanyakan ada di performanya aja, di chipsetnya dan di RAM. Untuk varian yang paling kecil ini kan adanya di 664. Nah, kalau yang Redmi Note 10 kan masih 464. Nah, cuma untuk yang Redmi Note 10 aku sih rada surprise sih, walaupun dia 464 tapi performanya kenceng buat kalian aktivitas sehari-hari lancar. Nah, tapi secara spesifikasi dari Redmi Note 10S ini berhasil berada di atasnya Redmi Note 10. Jadi untuk bermain game, misalkan Genshin Impact, aku nggak saranin banget main di Redmi Note 10 biasa. Nah, kalau yang di Redmi Note 10S, kayaknya masih bisa main walaupun di settingan lowest. Karena secara chipset, itu performanya itu setara dengan Snapdragon 720 dan 732. Jadi masih oke kalau dibuat main geber-geberan. Dan untuk NFC-nya lagi, ini aku masih nggak yakin sih. Soalnya di gambarnya, waktu Alvinse ngomong sih ada NFC-nya. Nah, cuma waktu aku lihat di penjelasannya, waktu Alvinse menjelaskan itu nggak ada. Kok nggak ada kayak point selling-nya NFC-nya tuh nggak disebut sama si Kelvin dan Sania Gracia tuh juga nggak nyebut sama sekali gitu. Nah, jadi tinggal mastiin itu aja sih. Tapi terlepas ada NFC atau nggak ada NFC, menurutku Redmi Note 10S ini tetap worth it ya, dengan harga 2,8 buat versi online-nya itu kalian bisa main Genshin Impact di settingan lowest. Dan untuk bermain game yang lain kayak PUBG dan Mobile Legends, aku rasa akan lebih mumpuni lagi. Apalagi kalau kalian misalkan main kayak Mobile Legends itu kan enteng kreweng gitu. Dan dengan RAM 6GB kayaknya ini aman banget kalau waktu kalian main ada notif masuk. Soalnya waktu aku main Mobile Legends di Redmi Note 10 itu sempat merasakan ada performa yang turun gara-gara notif WA yang masuk. Nah, jadi segitu aja penjelasannya tentang Redmi Note 10S yang bisa kalian beli tanggal 24 Mei hari Senin besok jam 10, mulai jam 10. Jadi dari tulisannya sih jam 10 ya. Jadi waktu Lazada jam 10 juga gitu maksudnya. Flash sale-nya jam 10 juga gitu. Jam 10 di Lazada. Jadi di Lazada jam 10, nggak jam 1 siang. Wah, ini menarik sih. Nah, jadi buat teman-teman gimana nih Redmi Note 10S? Mantep atau enggak? Beli atau enggak? Mending yang lain atau mending Redmi Note 10S? Nyesel atau enggak beli yang Redmi Note 10 yang sebelumnya? Komen di bawah ya.
Dan terima kasih yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Ada NFC-nya nggak sih ini? Kalau ada NFC-nya gokil. Jadi kayak apa ya? Redmi Note 8 Pro renewal gitu. Bodinya baru dan desain dengan layar AMOLED itu mantep. Emang enak sih layar AMOLED.